Oke teman-teman, kali ini gue akan sharing ke kalian gimana caranya gue color grading klip atau shot yang kayak gini, yang nuansanya malam gitu ya, yang ada efek warna kuningnya juga itu di DaVinci Resolve. Tentunya untuk kita-kita yang pemula ya, karena jujur gue juga pemula, jadi gue coba sharing ke kalian gimana cara gue color grading. Oke, langsung aja. Di sini gue udah sediain klipnya. Kita langsung aja klik Alt S ya. Sebanyak mungkin 5 dulu kali ya. 5. Oke. Untuk yang pertama ini kita buat sebagai adjustment ya. Adjustment. Kemudian ini kita klik kanan, terus kita klik Node Label ya. Terus yang ini kita buat jadi skin tone. Skin tone, oke. Untuk yang ini kita buat jadi conversion untuk mengkoreksi warnanya gitu ya, menjadi lebih kontras lah intinya. Nah kemudian di sini gue pengen ada masukin lagi aperture ya. Nanti kalian akan lihat betapa bagusnya ketika kita pakai aperture ini. Oke. Langsung yang terakhir node labelnya kita ubah jadi halation. Oke, jadi di sini udah ada 5 ya. Kita masukin dulu yang di conversion. Oke. Yang di conversion, sebenarnya yang di conversion ini tergantung keperluan kalian ya. Karena gue shotnya udah normal gitu ya, dan kontrasnya udah cukup pas gitu ya. Jadi menurut gue untuk pakai color space transform ini sebenarnya nggak terlalu diperlukan ya. Jadi tergantung keperluan kalian, kecuali kalian menggunakan settingan gitu ya, menggunakan settingan S-Lock ya, itu pasti butuh ya untuk settingan S-Lock atau C-Lock atau apapun yang sifatnya membuat gambar flat, itu pasti harus pakai ini. Nah kalau kalian pakai S-Lock, S-Lock 3 khususnya ya, kalian langsung aja pakai settingan ini. Jadi kalian cari yang namanya Cinema Gamut ini ya, Sony S-Lock, Sony S Gamut 3 Cine. Kemudian untuk input gamanya kalian masukin S-Lock 3. Nah, kita cari S-Lock 3, Sony S-Lock 3. Sony S-Lock 3, oke. Kemudian di sini kalian masukin Rec 709 gitu ya. Rec 709. Oke. Dan yang terakhir ada 2 opsionalnya, opsinya. Kalian bisa pakai gamma 2,4 gitu ya untuk yang lebih kontras lagi hasilnya, atau kalian mau pakai Cineon. Kalau gue lebih prefer pakai Cineon, karena di Cineon ini kalian bisa setting lagi nanti di belakangnya di sini. Kalau kalian mau tambahin lagi, di sini kalian bisa tambahin LUT gitu ya. Kalian bisa tambahin di sini sebagai LUT. Nah, LUT-nya nanti di sini kalian cari kalian cari yang namanya Rec 709 Kodak ya. Bisa ini yang lebih warm, atau yang nih yang paling warm gitu ya di antara yang ketiga ini. Biasanya yang dipakai untuk film look yang itu. Oke. Karena di sini gua nggak terlalu kepengen pakai LUTs gitu ya. Dan juga nggak perlu pakai conversion di sini, nggak perlu pakai color space transform, jadi gua matiin aja, gua reset ya. Tapi seandainya kalian perlu gitu ya, kalian bisa masukin aja ini. Oke, lanjut. Gue kepengen memperbaikin adjustmentnya dulu nih. Mungkin gue kepengen kontrasnya lebih jelas lagi. Oke. Mungkin sekitar segini kali ya. Gue nggak pengen terlalu over. Untuk mid detailnya mungkin pengen lebih halus ya, mungkin sekitar segini, 29 atau 28. Gue nggak pengen terlalu kelihatan banget gitu ya pori-porinya. Kemudian untuk highlight di sini ya mungkin kita kurangin dikit aja dulu ya, atau kita terangin dikit boleh. Lanjut ke saturasi mungkin gue pengen naikin dikit aja dulu. Nah, kita langsung masuk ke skin tone.
untuk skin tone ini gue kepengen warna kulitnya ini, jadi gue kepengen di skin tone ini warnanya lebih pop up lagi ya. Jadi gue select dulu warnanya, oke. Gue select dulu warnanya supaya dapat skin tone-nya lebih akurat ya. Warna kuningnya lebih, supaya warna kuningnya lebih dapat ya. Agak susah di sini karena memang warna kuningnya banyak ya. Jadi gue masukin aja warna kulitnya mungkin ya di kira-kira aja ya. Ya mungkin sekitar segini. Sekitar segini mungkin. Oke. Terus kita pre-filter, kita kurangin supaya intensitasnya nggak terlalu tajam gitu ya, terlalu harsh. Di sini juga blue radiusnya gue naikin. Oke, kalau udah kayak gini, kita langsung aja pencet ini lagi dan kita color grading. Di bebas ya, kalian bisa color grading di sini, itu bisa di hue versus saturation, atau gue lebih suka di sini aja sih, ya. Jadi warnanya lebih jelas ya. Kita bisa pakai gain di sini. Gue pengen warnanya nggak terlalu merah banget kayak gini juga sih. Gue pengen warnanya lebih pop up sedikit aja. Mungkin sekitar segini. Terus juga gue kepengen warnanya lebih ngebus sedikit aja. Mungkin sekitar ya segini lah ya. Saturationnya gue kurangin dikit buat ngimbangin. Color boostnya gue naikin juga dikit aja. Oke, sekitar segini mungkin ya. Mungkin sekitar segini. Terus gue kepengen, oke. Terus gue kepengen warnanya ini, warna backgroundnya ini jadi birunya lebih malam gitu ya. Gue pengen masukin node yang namanya outside. Jadi outside ini fungsinya buat ngewarnain yang diselect selain dari yang ini, oke. Ya, jadi warna yang dirubah adalah warna dari selain yang skin tone tadi. Ya, jadi kayak gini kurang lebih. Oke, jadi outside ini adalah buat ngewarnain yang selain yang diselect barusan gitu ya. Intinya kayak gitulah. Nah, gue pengen warnanya ini lebih nuansa malam aja sih. Gue pengen agak Tosca mungkin ya. Kita coba Tosca. Nah, warnanya jadi kayak gini nanti, atau mungkin kepengen lebih biru lagi, bisa kayak gini. Tapi gue kurang suka sih ya. Gue kepengen warnanya masih ada hijau-hijaunya lah ya. Mungkin di Tosca kayak gini boleh ya. Di Tosca kayak gini, kemudian apa lagi ya? Di adjustment, kita balik lagi ke adjustment. Mungkin kalau dari adjustment kurang lebih udah pas ya. Mungkin warna skin tone-nya juga udah pas. Color boostnya juga udah oke. Mungkin kontrasnya kita kurangin. Oh enggak, udah cukup ya. Jadi 1 aja di sini. Kita lebihin 1,1 ya. 1,120. Oke. Setelah itu aperture. Nah, di aperture ini kita masukin efek nih ya. Masukin efek yang namanya aperture. Aperture namanya aperture diffraction, oke. Kita langsung masukin aperture diffraction ke sini. Nah, nanti warnanya bakal kayak begini, bakal nge-pop up, bakal nge-blur gitu ya. Nge-blur kayak blow up gitu. Terus aperture size-nya nih ya, kita setting aja nih. Kalian bisa pakai banyak di sini. Kalian bisa pakai banyak di sini. Fitur-fiturnya triangle, square. Gue pengen pakai hexagon aja. Gue atur supaya warnanya nggak terlalu pop up banget ya. Karena gue nggak terlalu suka yang warna kayak gini-gini banget gitu. Terlalu berlebihan sih menurut gue. Jadi gue kurangin aja. Blade-nya
Terus rotationnya mungkin normal aja lah ya. Heavy rotationnya mungkin ya bebas lah kalian, kreativitas kalian. Kayak begini juga boleh, atau normal juga boleh sih. Angle mungkin kalau sekilas akan jadi kayak bintang-bintang gitu ya. Gue pengen normal aja lah ya. Oke, chroma shift-nya mungkin ya mungkin segini ya. Aperture size-nya mungkin sekitar segini, oke. Mungkin sekitar segini, tapi ini bakal gue kurangin sih result gamanya. Dan juga result scale-nya, oke. Nah, kalau udah, kita lanjut ke halation. Nah, kita masukin halation-nya. Halation, oke. Nah, buat halation-nya di sini kita buat warnanya lebih merah. Normalization-nya kita buat lebih normal aja ya. Lebih normal, kemudian film saturation-nya juga mungkin kita naikin dikit aja. Isolated-nya mungkin kita checklist dan nanti hasilnya bakal banyak yang di sini ya, tandanya halation-nya, oke. Untuk strength-nya kita naikin. Gamanya kita turunin. Gamma bisa kita naikin aja deh. Gamma kita naikin. Saturation-nya juga kita buat ya normal aja ya, sekitar 1,2. Kemudian spread-nya di tengah-tengah, oke. Nah, ini kan warnanya terlalu merah ya. Gue pengen ubah warnanya jadi lebih normal aja sih. Jadi gue pengen warna merahnya lebih normal. Color boost-nya gue kurangin. Oke. Aperture-nya kita ubah lagi. Oke, dari aperture-nya kita atur warnanya supaya nggak terlalu merah kayak gini ya. Jadi gue kepengen aperture-nya lebih nge-spread aja gitu ya. Jadi gue pentokin mungkin 2. Terus blade curvature-nya nggak terlalu kelihatan, bebas lah ya. Kalau gue naikin. Terus rotation-nya normal aja. HV rotation-nya gue kepengen ya spread biasa. Angle-nya gak ada angle khusus, tapi gue lebih baik kita ngeringin aja. Dan chroma shift-nya mungkin kita tengahin aja, kita normalin aja supaya nggak berubah warnanya. Kemudian result gamanya nih kita buat jangan terlalu mencolok gitu ya. Jadi gue pentokin aja lah 0,5. Result scale-nya gue bikin warnanya supaya ya warna-warna exposure yang spread normal gitu lah. Dan brightness-nya kita turunin maybe sekitar segini ya. Mungkin sekitar segini. Sekitar 0,394. Oke, lanjut ke halation. Nah, di halation ini kita ubah juga nih ya. Kita ubah juga halation-nya. Kita lihat hasilnya lebih dekat lagi. Threshold-nya kita naikin.
Normalization-nya kita turunin. Film saturation levelnya, gue pengen thresholdnya ini lebih ada lagi, lebih kelihatan gitu ya. Mungkin tetap di sini 0,3. Terus normalization-nya kita turunin dikit aja. Terus juga film saturation-nya gue nggak pengen terlalu pop up, jadi sekitar ya mungkin 1,2 lah ya. View isolated, nah yang kelihatan di film saturation di halation-nya nanti akan muncul di bagian terang ini, oke. Kemudian kita zoom lagi, kita lihat hasilnya. Strength-nya kita naikin gitu ya, kita naikin sedikit aja. Gamanya kita naikin juga, maybe sekitar segini. Saturation-nya kita turunin karena emang agak terang tadi ya. Gua pengen ya sekitar di bawahnya lah, 0,9 gitu ya, 0,9, 0,7. Kemudian spreadnya ini gua coba naikin. Kalau untuk spread ini kalian bebas dan beranikan aja, karena di spread ini justru semakin pop up warna merahnya semakin oke juga, tapi jangan terlalu over ya. Gua pengen warnanya lebih ya natural dan ya agak ngeblow up sih warnanya, gua kepengennya. Oke, mungkin merahnya udah kelihatan di sini ya. Mungkin gua kurangin dikit jadi 0,9 atau 0,8, mungkin 0,9 ya. Oke. Dan nanti hasilnya bakal jadi kayak begini guys. Oke, mungkin segitu aja sharing dari gua. Semoga color grading ini bermanfaat. Oke, sekian, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. See ya.